sebelum saya mendengar langsung kesaksian dari putra-putra beliau yang ganteng-ganteng 3 orang itu. Namaku Murteza Muhammad Fikri, anak pertama Saifuddin Ibrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saddam Hussein, putra kedua dari Bapak Saifuddin Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kadafi, anak bungsu. Saya ingin bertanya kepada mereka bertiga, terserah siapa yang akan menjawab. Pertanyaan saya pertama itu, apa yang kalian ketahui tentang latar belakang atau penyebab ayah kalian bisa murtad masuk ke dalam agama Kristen? Jadi memang sebenarnya kalau misalnya untuk menceritakan kenapa Abi berpindah dari agama Islam kemudian dia murtad menjadi seorang Nasrani, sebenarnya memang harus diawali sebuah cerita dahulu. Ya. Memang beliau, Abi kami itu dahulu juga alumni UMS di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dia ambil jurusan Usuluddin, konsentrasinya perbandingan agama. Jadi memang bukan hal yang baru ketika dia membandingkan agama, belajar tentang agama-agama yang lain, bahkan Kristen sekalipun seperti itu. Nah, mulai dari saat itu beliau juga adalah seorang kader dari Muhammadiyah. Kemudian dia ditempatkan ya berdakwah kemana-mana, Bogor, kemudian Depok juga salah satu, Jepara, dan akhirnya ke Jepara. Kemudian menikah sama Umi gitu. Di sana bertemu dengan Umi, ya kemudian Abi pindah ke sana kemari mengajar ya. Kemudian berhentilah kepada suatu tempat ini di Indramayu. Indramayu ini ada sebuah pesantren yang sangat besar sekali, Ustaz. Nama pesantrennya itu Mahat Al-Zaitun. Mahat Al-Zaitun di sana itu luar biasa sekali ya, pesantren yang megah gitu. Se-Asia Tenggara, bahkan masjidnya sampai terkenal di mana-mana, Masjid Rahmatan lil Alamin. Tapi bukan itu konsentrasinya adalah Abi memegang peran penting di sana. Abi itu adalah kepala humas di sana, juga kepala editorial majalah di sana, seorang penulis. Kemudian Abi juga selain itu juga mengajar sebagai dosen agama Islam, mengajar Al-Quran hadis, mengajar akidah Islam, dan juga mengajar bahasa Arab di sana. Jadi memang beliau memiliki latar belakang seperti itu. Setelah itu, ketika itu tahun 2006 itu, Abi memang di Al-Zaitun kami sangat percaya diri gitu. Kami sangat percaya diri bahwasanya ini adalah langkah hidup yang baik gitu. Karena di Al-Zaitun alhamdulillah tempat yang luar biasa. Apa saja yang kita ingin cari, insya Allah Al-Zaitun bisa membackup gitu loh. Namun Abi tahun 2006 beliau sempat ada permasalahan gitu kan. Dan permasalahan itu mengerucut kepada kepemurtadannya Abi. Abi murtad ketika saat itu tahun 2006. Dan tapi dari keluarga kami, baik Umi, saya sendiri, Bang Fikri, Kak Davi, belum ada yang mengetahui. Abi mungkin pemirsa sekalian bisa tahu gitu dari apa dari kesaksian Abi gitu kan. Tapi yang memang melatar belakangnya Abi itu adalah ketika Abi itu down gitu kan, merasakan mungkin ada kekecewaan terhadap lembaga ini, institusi ini, Al-Zaitun itu sendiri gitu kan. Sehingga Abi yang dulu itu pernah cerita langsung kepada saya, mengeluh kesahkan kekecewaannya itu. Dan akhirnya, tapi lambat laun saya adalah orang yang pertama di keluarga mengetahui Abi itu masuk Kristen. Orang yang pertama. Dan ketika itu saya diajak oleh Abi bilang pulang kampung gitu kan. Pulang kampung kita ke NTB. Abi memang asli dari NTB, Bima. Di sana kita rekreasi dan lain-lain gitu kan. Tapi memang hal yang janggal adalah ketika kita berjalan ke sana kemari, kita sempat transit di beberapa tempat. Ada di Jakarta, ada juga di Surabaya gitu kan. Dan ketika transit, kita selalu mengunjungi, saya sama Abi berdua saja, ini mengunjungi tempat teman-temannya Abi gitu. Tapi ketika bermain ke sana, yang saya temui itu kan adalah teman-teman Abi itu non muslim semua gitu loh. Dari pertama kali
kali ketemu, mohon maaf saya harus sebut tahu namanya, ada pendeta Edi Sabto gitu kan. Pendeta Edi Sabto, kemudian juga ada yang asal dari Surabaya juga itu, bapak-bapak di sana itu kan, di sana baik orangnya, orang-orang yang baik gitu kan. Tapi memang bagi saya itu wajar gitu kan. Bagi saya itu wajar kalau misalnya Abi itu memang bermuamalah sama mereka, it's okay gitu ya, biasa gitu. Tapi ketika balik gitu, kita transit lagi ke Surabaya, dan lagi-lagi yang saya temui itu adalah Abi ini bertemannya juga sama-sama orang-orang Kristen gitu. Saya nggak pernah menemui Abi ketemu dengan orang Muslim kecuali waktu di Mibanya seperti itu. Dan akhirnya pertama kali saya mengetahui ketika balik dari Bima ya, dari Lombok kemudian kita ke Surabaya, kemudian di Surabaya ketemu teman Abi ya, dan ketika di temannya Abi saya diajaklah di suatu tempat itu. Ini rumah temannya Abi, dan di sana saya diajak main keluar gitu oleh anaknya yang punya rumah, anaknya temannya Abi itu. Saya dibawa keluar sana, tapi di sana itu saya merasa bosan dan akhirnya saya masuk ke rumah. Abi lagi berbincang di sana, saya makin lama masih berbincang. Ketika saya masuk ke rumah, ada sesuatu yang mengagetkan saya, dan akhirnya air mata saya langsung terkucur di situ. Yaitu Abi bilang, Abi itu sedang berdoa sama teman-teman. Memang kemarin Abi bilang sempat nginstrusin saya waktu itu saya kelas 6 SD, bahwasanya Abi ini memang nanti kalau misalnya ada teman-teman Abi yang Kristen berdoa ya ikut-ikut aja doa, tundukin kepala seperti itu. Tapi yang begitu kagetin ketika mendengar doa-doanya Abi, doa-doanya temannya Abi ke Abi ya adalah untuk menyelamatkan Abi gitu loh dari kesesatan gitu loh, yaitu adalah menerima Yesus Kristus seperti itu. Jujur, Sadam sangat terpukul di situ. Sadam nangis di rumah itu, kemudian sampai akhirnya dibawa ke rumahnya ini, dan akhirnya sampai ke perjalanan ke Jakarta pun masih nangis, gak bisa nahan, gitu kan. Saya berontak dengan Abi, Abi kenapa seperti ini dan yang bla 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 gitu. Abi pada awalnya bilang bahwasanya ya menerima Yesus itu adalah karena Abi berkeyakinan gitu loh, punya paradigma bahwasanya agama yang menyelamatkan dunia dan akhirat tidak lain dan tidak bukan menerima Yesus sebagai juru selamat seperti itu.